Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Pandu di channel Diary Pengsi. Apa kabar kalian semua? Mungkin sebagian subscriber gue atau orang yang lagi nonton video ini pernah ngerasa kayaknya kemarin-kemarin tuh anxiety gue udah stabil deh, udah jarang banget kambuh, tapi kok tiba-tiba kambuh lagi ya? Nah, karena minggu ini nih, minggu-minggu yang lagi banyak berita soal virus corona, otomatis gue jadi psikosomatis lagi dan anxiety gue bertubi-tubi. Gue merangkum 3 alasan penting kenapa anxiety gue, atau misalnya anxiety kalian, itu bisa kambuh lagi seperti dulu. Mari kita bahas. Alasan yang pertama, alasan yang menurut gue kuat banget adalah lo punya masalah yang belum terselesaikan. Selama lo masih jadi manusia di dunia ini, masalah itu nggak akan pernah selesai. Masalah 1 selesai, masalah 2 datang, masalah 3, masalah 4, masalah sampai 100 itu datang. Dan ya mau nggak mau lu harus menyelesaikan tugas-tugas itu. Kalau lu punya masalah yang belum terselesaikan, itu ibarat lu ngutang dan dikejar-kejar sama debt collector. Pasti rasanya, wah beban banget kan, capek banget. Nah, maka dari itu, lu harus selesain masalah sekecil mungkin. Jadi dicicil-cicil, ya hari ini dicicil masalahnya apa. Contohnya kayak misalnya, sekarang kita banyak yang work from home. Makanya lu harus cicil hari ini, selesain masalah lu yang pertama. Terus yang hari kedua, selesain masalah lu yang kedua. Otomatis masalah-masalah yang ada di hidup lu, itu makin berkurang. Walaupun nanti bakal ada masalah lagi. Tapi setidaknya lu bisa bertanggung jawab dengan masalah-masalah yang lu punya. Alasan kedua adalah pola hidup lu yang berantakan. Apalagi di kondisi sekarang nih ya, hari-hari ini kita harus meliburkan diri atau mengurungkan diri karena lagi banyak banget virus corona yang bertebaran. Otomatis kita harus terus-terusan di rumah. Hari Minggu aja kita malas mandi atau misalnya malas sarapan. Otomatis jam makan berantakan, mungkin jam tidur juga berantakan karena kita kebanyakan tidur siang, yang akhirnya kita jadi sering begadang. Apalagi kalau misalnya kalian nih yang punya GERD, itu kalau misalnya udah kambuh, asam lambung naik ke atas, dada nyeri, sesak nafas, dan gejalanya itu mirip banget sama virus corona ini. Makanya buat lu yang lagi kambuh gara-gara virus corona ini, pola hidup lu harus diperbaiki. Entah itu atur jam makan sebaik mungkin 4 jam sekali, terus jam tidur juga nggak boleh begadang, terus abis itu makan yang sehat dan olahraga yang ringan di rumah. Atau kalian bisa nonton videonya di atas nih, gue kasih cara olahraga buat orang-orang anxiety. Dan niscaya kalau misalnya lu udah merasa hidup sehat, ya otomatis ya lu nggak akan ngerasa gampang sakit. Alasan ketiga adalah trigger. Sejatinya orang-orang yang punya gangguan mental, mereka gampang kambuh karena mereka keinget sama triggernya. Salah satu trigger yang menjadi pencetus anxiety gue hari ini adalah karena waktu itu gue pernah dirawat di rumah sakit, gejalanya pneumonia, sehingga ketika gue mendengar berita tentang coronavirus, gue sangat-sangat cemas. Gue sangat-sangat menimbulkan gejala-gejala psikosomatis seperti keringat dingin, sesak nafas, dan dada gue nyeri, padahal itu GERD. Trigger itulah yang menjadi penyebab juga kalau gangguan mental apapun itu ya, anxiety, panic attack, atau depresi, atau PTSD pun juga, itu semua disebabkan oleh trigger. Salah satunya adalah trauma. Nah, buat kalian semua yang mungkin punya trigger, gue sangat menyarankan untuk mengalihkan dengan kegiatan positif. Entah itu menulis, nyanyi, masak, atau apapun itulah kegiatan yang kalian suka. Atau misalnya kalian mungkin udah stuck banget, kalian bisa cerita ke teman deket, ke pacar, atau ke orang tua. Tapi kalau misalnya kalian juga masih belum ngerasa puas nih, kalian bisa curhat sama psikolog. Tapi ingat, di rumah aja, jangan pergi-pergi keluar ya. Karena ya kondisinya lagi nggak memungkinkan begini kan. Tapi untungnya gue tahu salah satu psikolog gue percayai, yaitu Ibunda. Ibunda menyediakan psikolog dengan konseling lewat chatting atau telepon. Jadi itu mempermudah bagi kalian yang mungkin lagi mengkarantina diri kalian di rumah. Kalian bisa tetap konsul sama psikolog lewat chat atau telepon. Dan buat kalian yang suka diskon nih, gue bakal kasih kalian diskon 20% dengan cara kalian ngisi kode Ibunda X Pengsi. Jadi sampai segitu aja di video gue kali ini. 3 alasan penting kenapa anxiety di saudara kalian bisa kambuh lagi. Semoga hari-hari yang tidak mengenakan ini cepat segera selesai. Dan kalian nih sobat cemas bisa beraktivitas lagi dengan hari-hari yang normal. Jadi buat kalian semua ingat untuk saat ini di rumah aja. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya di channel Diary Pengsi. Bye bye.